Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar tutup ring FM dimanapun Anda berada. Kembali kita seperti biasa di hari Rabu di program Tanah Laut Menyapa, yang mana hari ini kita kedatangan narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut. Hari ini ada Bapak Kepala BNN Tanah Laut, Pak AS ya. Ada AKBP Ketamsi SH MTH ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, sehat Pak ya. Puji Tuhan. Iya. Dan juga ada Bapak Budi Setianugraha Esos. Beliau adalah Kasih Rehabilitasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, dan juga ada Ibu Rina Wartini SKM, Kasih Pencegahan dan Daya Mas ya. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Salam, selamat pagi. Sehat Bu ya. Alhamdulillah. Pindah sigar ya. Harus selalu sigap. Iya. Ya, dengar Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon kita di 0811501234. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan. Hari ini kita bersama BNNK Tanah Laut dan saya tidak sendiri, ditemani AS Maulana. Iya, dan tentunya juga buat Anda semuanya juga kami informasikan siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming kita di tvfm.tanahLautCup.go.id dan juga di channel YouTube kita di LPPL Radio Tuntung Pandang FM. Baik. Iya. Untuk kesempatan awal dulu ya kepada Pak Ketamsi langsung. Untuk pengantar. Ini kan ya untuk pengantar beberapa sehubungan dengan ini kita tadi melaksanakan HANMA ya, Hari Anti Narkoba Internasional di Kabupaten Tanah Laut. Lalu langkah-langkah kegiatan apa saja Pak yang di luar langkah-langkah rutin yang telah dilakukan dalam rangka Hari Anti Narkoba ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya tentunya saya ingin menyampaikan sedikit. Kita semua sudah mendengar tentang HANI ya. HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Iya. Nanti kalau kita singkatannya saja HANI, siapa HANI? HANI. Ente Ibu Hani ya. Iya. Nanti HANI orang mana gitu. Jadi Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi kenapa Hari Anti Narkotika Internasional itu jatuh pada tanggal 26 Juni. Ya, itu dicanangkan dari UNODC. Itu tahun 1988. Ya. Itu sejarahnya. Jadi diambil dari di mana ada perlawanan dulu di daerah atau negeri Tiongkok pada tahun 1785. Salah seorang tokoh di sana, Lin Zexu namanya, dia begitu gencar dan mengungkap tentang penjualan opium ke negara-negara asing di sana, dan itu menghancurkan pemuda di sana. Betul. Dan itu cikal bakal terjadinya perang candu, mungkin sudah pernah dengar. Nah, sedangkan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu sebetulnya keprihatinan dunia terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dan tentunya ini akan merusak sendi-sendi ekonomi, kedamaian, bahkan keamanan dunia. Ya. Nah, Indonesia sendiri sudah menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Ya. Itu seperti disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi, pada saat pembukaan rapat koordinasi nasional tentang P4GN tahun 2015. Beliau mengatakan bahwa ada satu situasi yang betul-betul sangat darurat dan memerlukan peran semua pihak, sehingga dikatakan sudah benar-benar darurat. Semua pihak harus ikut serta. Ini sesuai dengan spirit di dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 tahun 99 tentang narkotika, kan begitu. Nah, demikian juga di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Kita tahu Kabupaten Tanah Laut daerah lintasan, kemudian juga ada destinasi wisata, ada lokasi tambang, ada ada lokasi-lokasi yang katakanlah bisa atau berpotensi terjadi penyalahgunaan narkoba. Nah, yang kami lakukan tentunya harus sesuai juga dengan spirit tentang keprihatinan dunia akan peredaran narkoba. Jadi bukan peringatan dengan cara yang euforia. Hanya seremonial tapi memang ada makna. Ya, kegiatan-kegiatan yang betul-betul positif, ya, terutama di kalangan pemuda dan remaja. Contohnya beberapa waktu lalu kami juga melakukan kegiatan lomba Dance War on Drug. War on Drug adalah kebijakan dicanangkan oleh Kepala BNN Republik Indonesia. Dan lomba ini
diikuti oleh remaja-remaja, bukan cuma di Tanah Laut. Ya bersyukur kemarin juga dari peserta dari Banjarmasin dan dari Banjarbaru. Kemudian juga ada kegiatan lomba catur online. Ini ya katakanlah terobosan kreatif ya, dari kami, ada staf kami yang memang punya potensi di sana. Lomba catur online itu diikuti 181 peserta se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Dan ada kegiatan lain. Itu kan di luar yang namanya tadi kegiatan-kegiatan rutin. Ya. Jadi kami mencoba mengajak ke berbagai lapisan masyarakat untuk bisa memaknai peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang sesuai dengan spiritnya. Kemudian langkah-langkah konkret yang dilakukan pada dalam rangka menyetop Pak, dalam rangka mengurangi Pak para kejahatan narkoba ini seperti apa Pak yang dilakukan sudah? Iya, terima kasih Pak. Kita bicara untuk di Tanah Laut Pak ya. Tanah Laut. Saya di sini memang baru 2 bulan, hampir 2 bulan. Iya, alhamdulillah. Hampir 2 bulan. Mudah-mudahan betah Pak di Tanah Laut. Amin. Didoakan dari ini rekan-rekan di sini kan. Ya, jadi ada 2 hal yang perlu kita pahami Pak. Jadi ada yang namanya demand atau permintaan, ada yang namanya supply. Supply begitu. Nah, kalau demand permintaan tentunya itu datangnya dari pihak katakanlah oknum masyarakat gitu ya, oknum warga atau dia yang sebagai penyalahguna atau yang akan mengedarkan. Sedangkan supply tentunya dari si penyuplainya dua hal itu yang harus kita hentikan, harus kita hentikan. Nah, upaya menghentikannya di BNN kami ada seksi pemberantasan, kami juga ada seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kebetulan ini Ibu Rina kepala seksinya atau sekarang namanya subkoordinator. Dan juga ada rehabilitasi, Pak Budi, beliau sebagai kasihnya atau subkoordinator rehabilitasi. Nah, itu semua yang kita berdayakan semua seksi-seksi yang ada di BNN Kabupaten Tanah Laut untuk menghentikan peredaran dan juga penyalahgunaannya. Terutama untuk rehabilitasi, kami melakukan upaya-upaya yaitu berupaya memulihkan si pecandu lah. Iya, rekan dengar, tentunya di pagi hari ini bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 811501234 ya. Dalam tema tahun ini War on Drug ya Pak ya. Iya, War on Drug. War on Drug. Terhadap narkoba. Oh iya, ini sepertinya genting banget nih Pak ya. Kayaknya. Jadi mungkin jadi apakah dalam penegakan hukumnya ini Pak, apa ini war juga atau masih human right atau masih pendekatan atau gimana nih untuk penegakan? Wah, ini harus benar-benar war nih kan. Ya. Harus betul-betul war kita dalam penegakannya, spirit war on drug atau perang terhadap narkoba. Jadi kalau penegakan hukumnya kita harus benar-benar war. Memang kami sadari juga kami memiliki keterbatasan. Betul. Jumlah SDM kami memang sangat jauh dari harapan Pak ya, dari standar Pak ya. Dari standar gitu. Ya, jadi banyak keterbatasan, tapi kami tetap serius ya. Kami tetap serius untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Jadi memang mungkin kalau pengedar nggak ada ampun, ya? Nggak ada ampun. Kalau mungkin kalau yang korban mungkin ada sedikit pendekatan ya mungkin ya. Iya. Kalau korban tadi yang saya sampaikan tadi di depan bahwa harapannya kalau dia yang korban atau penyalahguna, tolong dibawa ke kami untuk kami bantu pulihkan. Oh iya. Dibawa kami ke seksi rehabilitasi kami. Kami ada dokternya, kami ada konselornya dan kami pun ada perawatnya. Jadi dilakukan nanti untuk rehabilitasi rawat jalan. Jangan malu-malu Pak ya. Dan tidak dipungut biaya Pak, gratis. Ya. Jadi ya Pak, jangan malu-malu Pak. Karena kita akan pulihkan. Jadi jangan dijauhi Pak yang dia korban. Jangan diasingkan. Mungkin makin jadi nih. Nggih, Pak. Kalau kita makin menjauh ya. Kemudian Pak yang tadi itu Pak, upaya-upaya kita sudah berbagai cara Pak untuk menyetop, untuk mengurangi ini, tapi kayaknya masih lambat, tidak signifikan Pak daripada usaha kita dengan kenyataan yang ada Pak. Apakah ini mungkin sanksi hukum Pak yang terlalu ringan atau apa Pak? Karena begitu orang yang tadi korban narkoba masuk ke Gedung Putih sana, nanti 2-3 bulan keluar masuk lagi itu Pak. Apakah memang
sanksi hukum yang terlalu lemah Efek jerah, dikit ya. dikit ya Pak untuk efek jerahnya Pak. Masuk gedung putih. Kalau dicat biru, gedung biru ya. Ya terima kasih Pak. Sebetulnya kembali kepada kita semua masyarakat Pak ya. Saya rasa kalau sanksi hukum itu penegakan hukum sudah adil lah ya, demikian. Criminal justice system mereka juga sudah bekerja profesional sesuai dengan apa namanya kompetensinya dan kewenangannya. Ya ada penyidik BNN, penyidik Polri, kemudian berkas perkara diberikan kepada kejaksaan sampai kepada sidang pengadilan. Ya, saya rasa itu semua sudah berjalan proporsional dan profesional. Kita kembali kepada mindset kita masyarakat, ya. Seperti begini, kita menganggap bahwa narkoba itu sebetulnya ancaman atau bukan. Iya. Sebagaimana sekarang kita ada di tengah era pandemi COVID-19, yang seluruh masyarakat dunia itu semua udah sepakat bahwa yang namanya pandemi COVID itu ancaman. Lalu setiap individu memproteksi diri dengan masker, hand sanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan dan sebagainya. Ya kan gitu. Nah semestinya kita pun harus menganggap bahwa narkoba itu juga ancaman yang bisa menyerang siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tidak melihat siapa latar belakang sasarannya, usia dan seterusnya. Sehingga kalau kita betul-betul menganggap bahwa narkoba itu ancaman yang bisa menyerang siapa saja dan kapan saja, kita akan memproteksi diri kita masing-masing. Dimulai dari individu, keluarga, melebar lingkungan dan seterusnya. Demikian Pak. Iya. BNN ini kan sebagai salah satu garda terdepan ya Pak ya dalam memberantas narkoba. Jadi untuk di Tanah Laut sendiri bagaimana selama ini sinerginya dengan lembaga, institusi yang lain dan juga komunitas mungkin? Ibu siapa atau Bu Rina barangkali? Ya, nanti saya kasih kesempatan juga sama Ibu dan Pak Budi. Sinergitas kita cukup baik Pak saat ini. Support dari pemerintah daerah juga luar biasa. Dari Pak Bupati, kepala-kepala dinas itu support untuk kegiatan P4GN itu luar biasa. Beberapa kegiatan juga sudah kita laksanakan seperti pencanangan desa bersinar, pembentukan agen pemulihan. Nah ini desa tangguh lain sebagainya Pak ya. Bisa ditambahkan nanti Bu Rina sama Bu Budi, silahkan. Baik, Bu Rina dulu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun untuk sinergi-sinergi yang telah kita bangun dan akan kita bangun, mungkin yang sudah kita bangun ini berbagai macam bentuk. Karena kita punya sasaran untuk di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu sasaran kita adalah pertama masyarakat pada umumnya, yang kemudian adalah pihak swasta yang juga akan kita gandeng, yang ketiga adalah pemerintah tentunya yang mempunyai kebijakan terhadap penyelenggaraan P4GN, yang kemudian adanya instansi pendidikan juga yang paling penting karena prevalensi kita adalah sasarannya para pelajar, pemuda dan remaja. Nah, sinergi yang telah kita bangun seperti misalnya di Diskom Info ini sudah tentu sangat secara intensif, sangat intensif ya, Pak Iwan juga Pak. Artinya semua kita bangun sesuai dengan prosedur dan kepentingan. Kepentingan karena kita meningkatkan war on drug tadi. War on drug itu tidak hanya perang oleh BNN. Oleh aparat dan sebagainya, tetapi oleh masyarakat juga oleh juga pemerintah. harus bersikap seperti itu ya. Juga pemerintah. Nah kemudian untuk dinas kesehatan yang mengadakan mengakomodir untuk tes urin di beberapa SKPD, yang kemudian adanya Kesbangpol sebagai leading sektor untuk rencana aksi nasional, di mana bapak-bapak yang di Kesbangpol itu sudah mengakomodir semua SKPD yang terlibat untuk memerangi narkoba secara internal dan eksternal. Kemudian LSM yang terkait. Nah, kemudian pihak rutan ini mungkin kedepannya akan kita jadikan rutan bersinar, rumah tahanan bersih narkoba, di mana setiap tahun minimal 4 kali dalam setahun melaksanakan tes urin dan juga razia gabungan bersama. Dan banyak lagi yang lainnya seperti di bidang hukum adanya raperda, kemudian pembentukan rencana aksi daerah, kemudian rencana aksi nasional yang alhamdulillah tahun 2020 rencana aksi nasional kita di Kabupaten Tanah Laut melaksanakan sudah 100%. Ini ucapan kami terima kasih banyak kepada seluruh SKPD dan semua pihak yang terlibat. Mungkin ada tambahan dari ya kok sebentar Bu.
Kemudian adakah nanti semacam rencana berkala itu untuk tes urin bagi PNS Bu, untuk di SKPD? Apakah nanti setelah dilakukan 4-5 bulan enggak, atau memang 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali Bu, ada program? Karena program kita ini rencana aksi nasional yang memang di RPJM perencanaan nasional itu tahun 2020 sampai 2024. Nah, yang kedepannya nanti mungkin akan diulang lagi, karena itu kebutuhan dan kepentingan untuk paling tidak aparat kita dulu, dari kita dulu, oleh kita dulu, kemudian baru kita keluar gitu, untuk masyarakat. Tentang rehabilitasi barangkali, silakan. Oke, terima kasih. Dari program rehabilitasi sendiri, kita selain daripada pelayanan rawat jalan untuk rehabilitasi, kita juga ada program namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Ini bermula karena banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan merasa takut untuk rehabilitasi ke institusi-institusi, sehingga dikeluarkanlah program tersebut dengan harapan itu dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi agen-agen kami nanti akan membantu mereka masyarakat di sekitarnya untuk bisa merehabilitasi dirinya seperti itu. Dan ini sudah berjalan, alhamdulillah. Untuk tahun ini kita coba di Desa Padang dulu sebagai pilot project, dan itu sudah Kecamatan Bajibati ya. Iya, dan itu juga merupakan salah satu desa bersinar ya Bu ya, yang sedikit memang merupakan daerah kerawanan juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan program IBM ini bisa getok tular ke desa-desa yang lain seperti itu. Ya. Lalu untuk rehabilitasi sudah ada berapa di Kabupaten Tanah Laut ini yang dilakukan? Baik, kalau kita mulai tahun 2019 Pak, itu ada 37 ya kalau nggak salah. Kemudian 2020 itu ada 25 orang Pak yang berlatar belakang macam-macam. Dan untuk 2021 kita sudah mencapai 15 orang. 15 orang ya. Siap. Ya, mudah-mudahan nanti sebenarnya penyalahguna kita masih banyak, tetapi mungkin barangkali mereka masih banyak yang takut, ada yang malu dan sebagainya dan belum mengerti. Maka kami dari agen-agen tadi akan mensosialisasikan bersama program P2M untuk mensosialisasikan supaya mereka mau untuk berkunjung ke kami untuk dibelikan seperti itu. Ya, kembali kepada Pak Katamsia, mohon izin Pak. Ini kan ada pidana Pak ya, dengan yang penyalahgunaan narkoba ini ada dengan rehabilitasi. Nah, lalu itu batasnya di mana Pak? Apakah yang direhabilitasi ini sudah lepas dari pidana atau seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi perlu dijelaskan begini, bahwa klien rehabilitasi, mereka yang direhabilitasi itu ada 2 sumber. Iya. 2 sumber. Jadi yang pertama dia yang volunteer, artinya atas kesadaran sendiri. Sebagai dia karena sadar dia penyalahguna dan dia ingin dipulihkan, dia datang ke klinik Pratama BNN Kabupaten Tanah Laut. Itu namanya volunteer. Nah, yang kedua itu karena dia terlebih dulu dilakukan penangkapan. Ya, penangkapan. Itu namanya compulsory ya. Nah, setelah dilakukan penangkapan, maka penyidik, apakah itu dari kepolisian ataukah dari BNN, itu melakukan pemeriksaan cepat, dan jika ada hasil analisis dari pemeriksaan itu yang bersangkutan harus rehabilitasi, maka dimintakan dibuat surat, diminta dilakukan assessment oleh tim asesmen terpadu. Nah, tim asesmen terpadu itu isinya adalah dari BNN, kepolisian dan kejaksaan untuk asesmen aspek yuridis, aspek hukum. Nah, kemudian untuk aspek medisnya itu dari dokter, kemudian psikolog dan juga ada konselor. Nah, nanti dari assessment dari 2 aspek itu dilakukan case conference. Nah, kesimpulan dari dari hasil assessment tersebut, itulah keluar rekomendasi yang akan nanti disertakan di dalam pengadilan. Jadi apakah yang bersangkutan memang dikenakan sanksi hukum atau rehabilitasi. Ya, demikian. Ini apakah ini tidak membuka peluang-peluang atau tren-tren, apalagi kita mohon maaf Pak ya, dari kalangan-kalangan artis itu seperti itu ya, setelah ketangkap ternyata nanti ujung-ujungnya rehabilitasi, tangkap ujung-ujungnya rehabilitasi, lalu kayaknya ini membuka peluang bagi mereka dan mungkin bagi orang-orang kita di daerah Pak seperti itu ya. Gampang aja nanti kita rehab juga, gampang saja nanti kita minta rehabilitasi aja. Apakah semudah itu Pak?
Iya, tentu tidak Pak lah. Ya. Tidak Pak. Itu tadi karena di dalam asesmen itu tim terpadu Pak. Oh iya iya. Tim iya, terpadu. iya. Jadi tidak diintervensi dari yang ya, lain. luar Pak ya. Atau itu. Permintaan sendiri Pak ya. Iya. makanya kalau ada yang pecandu lebih baik nggak usah nunggu ditangkap. Iya. Langsung aja Pak ya. Iya. Kalau Pecandu. ada dua kemungkinan ya. Bisa kena sanksi hukum baru atau barangkali sanksi hukum langsung tidak ada di rehabilitasi. memang seyogianya kalau korban atau pecandu di rehabilitasi Pak. Iya. Seyogianya demikian. Tapi jangan juga nanti dia kurir, pengedar, apalagi bandar, kemudian direhabilitasi ya tidak. Tidak mungkin. Silakan. Iya, mengenai rehabilitasi deh ya. Untuk Pak Budi ya ini Pak. Pak Budi, untuk di Tanah Laut sendiri Pak, apakah ada hambatan dalam rehabilitasi di sini? Mungkin ada. Apakah kita sudah punya fasilitas laboratorium mungkin atau fasilitas sarana prasarananya gimana nih keadaannya untuk di BNN Tanah Laut? Baik, terima kasih. Kendala kami hanya barangkali belum tersosialisasinya terkait dengan program rehabilitasi. Jadi banyak para penyalahguna atau pecandu narkotika itu masih ada rasa takut, ada rasa enggan, karena mereka masih kadang-kala keluarganya itu merupakan aib bagi keluarga itu yang harus kita musnahkan dihilangkan perasaan-perasaan tersebut, sehingga mereka dengan sendirinya pengen pulih dengan melaporkan dirinya sendiri seperti itu tanpa ada bantuan dorongan dari yang lain. Nah, ada juga yang beberapa masyarakat yang menganggap bahwa rehabilitasi itu berbayar, tapi kalau di tempat kita gratis, itu semua dibantu oleh pemerintah, gitu, gratis seperti itu. Untuk apa barangkali fasilitas seperti penginapan dan sebagainya sudah ada di sarana prasarananya. Kalau klinik pertama BNK Tanah Laut itu masih rawat jalan. Yang jadi ya. Kalaupun ada nanti identifikasinya terpapar sedang berat, itu akan kita rujuk ke lokal rehabilitasi BNN di Samarinda di Tanah Merah. Untuk regional Kalimantan berada di sana. Tetapi kalau ada yang kira-kira mau deket-deket dengan artis, bisa di Lido Bogor. Ada pemandangan ya Pak. Iya. Itu ikatan cinta nanti. Iya, Ibu Rina mungkin dalam tadi Ibu mengatakan ada mengikuti dalam sosialisasi pencegahan PPRGN tadi dalam program-program seperti apa program pemerintah yang aman ya yang dimasuki oleh BNN yang sudah berjalan ya? Kalau program-program yang sudah berjalan itu adalah sosialisasi misalnya terutama di desa-desa. Karena mereka biasanya untuk banyak masyarakat desa karena sekarang ini narkoba masuk desa bisa dikatakan. Jadi itulah makanya kita untuk menekankan bahwa desa-desa yang ada ini kita perkuat dengan program Desa Bersinar. Desa Bersinar Narkoba di mana di dalamnya ada penyuluhan yang kita inginkan adalah penyuluhan itu bukan dari BNN tetapi dari mereka sendiri, dari lembaga desa sendiri untuk menyuluh masyarakatnya. Jadi melalui mereka, oleh mereka, untuk mereka dan kita yang turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan. Itu yang sudah terlaksana. Mudah-mudahan kedepannya nanti lebih terlaksana lagi, dan kemudian kita ada menunjuk relawan-relawan di desa-desa tersebut. Ada perpanjangan tangan Pak ya, semacam satgas atau relawan saja ya? Relawan anti narkoba juga penggiat anti narkoba, di mana di dalamnya akan dibina oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas. Itu bentuk sinergi kita di dalam situ. Kemudian adanya remaja teman sebaya. Kami membentuk komunitas remaja teman sebaya. Ada juga komunitas remaja teman sepantaran ya. Jadi mereka selain mereka kita berikan pengetahuan, mereka juga men-share ke publik dengan media-media online mereka. Jadi ketuk tularnya di situ. Jadi remaja teman sebaya, kemudian keluarga-keluarga, ketahanan keluarga ini yang penting. Sebagai garda utama di masyarakat terkecil, ada unit terkecil adalah keluarga. Di mana keluarganya membentengi
anggota keluarganya sendiri untuk jangan tidak bersentuhan, jangan coba-coba dengan mungkin narkoba seperti itu. ya. Jadi mulai dari remaja, keluarga, masyarakat dan aparat desa, sehingga mudah-mudahan kedepannya nanti semua desa menjadi desa bersinar, menuju Tala bersinar, menuju Indonesia bersinar. Itu mungkin yang dikatakan war on drugs. Oh ini desa bersinar, mungkin ini dari BNN desa bersinar ya, desa asuh itu Pak ya, desa asuh SKPD kan ada desa taat, ada dokumentasi pendudukan, dari Capil, itu mungkin dari BNN desa bersinar, bekerja sama dengan DPMD. Ada di satuan di Polri itu ada desa Tangguh. Kampung ada Kampung Tabi dan sebagainya. Iya, betul. Dan ini kami laksanakan bekerja sama, kuat sekali kerjasama kami dengan DPMD. Tidak akan terlaksana kami untuk melaksanakan program itu ketika Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak hadir. Tapi mereka betul-betul hadir, dan ini alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan itu kedepannya nanti bisa mengurangi prevalensi kita di tanah laut. Program Manunggal Tuntung Panang masih? Masih ikut gabung ya? Masih. Iya, alhamdulillah. Selalu hadir. Selalu hadir, terutama Bapak Kepala. Sudah pernah Pak ikut Pak? Sudah. Alhamdulillah itu program. Sekaligus donor darah. Iya. Dan Manunggal juga ada vaksinasi sekarang juga Pak. Kita membaca di medsos itu luar biasa ini. BNN Kabupaten Tanah Laut. Ya Pak, kerjasama dengan JPKP Anang Piu dan Badan Aliansi Narkoba, HPPMTN. Kebetulan waktu Hari Hani Pak ya, Bapak Kepala nih, Hari Hani mereka mengadakan lomba orasi anti narkoba. Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Laut mengadakan orasi anti narkoba. Untuk menyambut Hari Hani kami mengucapkan juga terima kasih. Jadi ditambah lagi Bu dengan bahasa daerah Bu. Betul. Iya kan, dengan bahasa daerah, bahasa Banjar Bu ya. Supaya katanya kita ini kan terkadang, mohon maaf ya, bahasa Indonesia saja sekarang sudah campur baur Pak, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Betawi dan sebagainya Pak ya, bahasa Indonesia. Jadi kita langsung saja jangan dicampur dengan bahasa Indonesia, langsung bahasa Banjar, supaya generasi-generasi yang di bawah itu tahu. Karena mohon maaf Pak, cucu-cucu kita nggak tahu apa yang kalau lari itu bahasa Banjarnya apa. Nah, itu bukah Pak. Bagus ya. Ya rekan dengar, kita informasikan bagi Anda yang bergabung silakan di 0811500234, dan boleh saya ke Bapak Kepala deh Pak ya. Langsung silakan. Iya, Bapak Kepala. Untuk prevalensi Pak, penggunaan narkoba khusus di tanah laut ini, apakah beberapa tahun ini naik atau turun? Wah, ini Pak. Trennya Pak. Ini. Sebetulnya kalau berbicara prevalensi, tentunya harus dilakukan penelitian Pak ya. Nah, kita memang harus ada badan yang khusus Jadi kita tidak bisa serta-merta menyebut prevalensi sekian persen. Karena memang harus ada badan khusus yang melakukan penelitian. Nah, tetapi kalau kita lihat dari angka penyalahguna tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Budi ya. Nah, di 3 tahun terakhir, tahun 2019 2020 itu yang rehabilitasi tahun 2019 ada 37, kemudian 2020 ada 25, dan tahun 2021 sampai saat ini itu ada 15. Sedangkan kasus yang ditangani tahun 2020 itu 129 kasus. Tahun 2020 dan tahun 2021 sampai saat ini ya sekitar 36 kasus sampai saat ini. Mohon izin Bapak, kita break sebentar Pak ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya. Pak. Ini saya lagi mau ngajukan pertanyaan. Siapa dengan siapa dulu Pak? Dengan Tomo Pak. Tomo di mana Pak? Di Saranghalang. Tomo Saranghalang. Nggih, silakan Pak, apa yang ditanyakan ke BNN? Ini kita kan mengenai legalisasi ganja. Legalisasi ganja ini kan ada anggota DPR yang mengajukan permintaan untuk legalisasi ganja untuk menambah pajak gitu Pak, mungkin tambah nilai. Habis itu ada lagi yang anggota MUI-nya Aceh itu mengusulkan untuk legalisasi ganja. Mungkin untuk BNN ini apa tindakannya untuk
untuk menyikapi hal tersebut ya. menyikapi hal tersebut karena saya sendiri pun tidak setuju dengan legalisasi ganja. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara kita untuk membujuk orang yang mau rehab, sedangkan dia sebenarnya dia mau sembuh, tapi dia malu karena sedang mungkin malu karena dia tahu kalau orang lain dengan masalah pengobatan dia, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Pertanyaannya saya ajukan. Terima kasih, Pak. Terima kasih buat Pak Tomo di Sarahalang ya. Kita bisa ditangkap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Tomo dari Saranghalang. Ini memang terkait ganja ini banyak sorotan ya. Ada wacana untuk melegalkan begitu. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu lalu dari badan PBB, organisasi PBB yang menangani persoalan ini telah melakukan pertemuan dan akhirnya terkait dengan ganja itu sesuai dengan Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 dipindahkan artikelnya gitu dari artikel 4 menjadi artikel 1 ya. Jadi kalau artikel 4 itu dikatakan bahwa ganja itu sangat berbahaya, tapi kalau di artikel 1 berbahaya. Nah begitu. Nah untuk Indonesia sendiri sesuai dengan hukum positif yang ada berlaku di Indonesia, ganja masih narkotika golongan 1, masih golongan 1. Itu terkait dengan ganja. Kemudian tadi yang kedua tentang rehabilitasi. Memujuk katanya, mengajak supaya dengan sadar datang. Memang tidak mudah untuk merubah pola pikir mindset orang, Pak ya. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan begini, kalau memang ada anggota keluarganya, famili, kerabat, kenalan yang memang dia pecandu, penyalahguna, dia ingin pulih, tapi dia malu mungkin datang ke kami. Bisa kontak saja melalui telepon, bisa menghubungi ke kami atau langsung ke Pak Budi, kasih rehabilitasi. Nanti kami akan melakukan home visit. Jadi untuk asesmen pertama kami melakukan home visit dulu, dan untuk konseling berikutnya kita arahkan ke klinik pertama. Jadi kita akan tetap membantu memfasilitasi seperti itu. Kami siap untuk menjemput bola. Sudah dengan berbagai langkah sudah. Iya, kan baik sekali ya, Pak ya. Jadi kalau Anda malu, kenapa sih? BNN akan jemput bola ke sana. Malu juga, malu sebentar nggak apa-apa. Iya, yang penting kita setelah fiat jadinya, Pak ya. Iya, betul. Itu menghambat masa depan. Betul sekali. Mungkin dilanjutkan, Pak, prevalensi tadi, Pak, mungkin bisa dilanjutkan. Iya. Tadi untuk prevalensi tadi data ini yang saya sampaikan data yang penyalahguna ya, sedangkan data kasus itu tahun 2020 itu ada 129 kasus, tahun 2021 sudah sekitar 35 atau 36 sampai saat ini yang ditangani. Iya. Kita terima telepon lagi nih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Pak? Di mana? Ini dengan Radio Tuntung Pandang. Iya, betul. Dengan siapa nih, di mana? Dengan Bapak Edo di Muara Asam-Asam. Muara Asam-Asam. Asam-Asam. Silakan, Pak ya. Sementara melihat dan mendengar siaran dari BNN. Ini saya mau mengajukan pertanyaan, Pak. Silakan, Pak. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama itu alur dan persyaratan untuk mengajukan rehabilitasi itu gimana? Ada kemauan. Yang kedua, apakah orang yang tertangkap tangan dapat direhabilitasi di BNN? Itu aja, Pak. Pak Edo ya. Iya, Pak Edo. Oke, terima kasih Pak Edo di Muara Asam-Asam ya. Luar biasa, Pak, sebenarnya banyak keinginan masyarakat ini, Pak, untuk rehab ini, Pak, bagi keluarganya atau yang bersangkutan sendiri. Tapi masih itu tadi, Pak. Malu ya. Karena dia barangkali di sekitar menganggap satu. Tapi kalau sudah ada niat yang baik itu sudah pasti ada. Iya. Silakan, Bang. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Edo ya, dari Muara Asam-Asam ya. Untuk rehabilitasi kita di BNN Angkatan Laut sangat sederhana sekali. Jadi mereka hanya membawa identitas diri,
lapor ke kami ke klinik Pratama BNK Tanah Laut di Jalan Gembira nomor 28 dan itu akan langsung kami bantu untuk pemulihan seperti itu. Tidak ada syarat-syarat lain, hanya membawa KTP ya. Kalaupun tidak ada KTP, cukup kartu keluarga kami akan siap terima. Asal ada identitas kan. Asal ada identitas seperti itu. Jadi tidak sangat mudah sekali seperti itu ya. Yang penting yang bersangkutan memang betul-betul mau untuk memulih seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan selanjutnya, barangkali Bapak Kepala yang akan bisa terkait dengan pertanyaan kalau THT ya. Apakah yang tertangkap bisa direhabilitasi? Iya, katanya bisa. Iya, katanya apa Tertangkap bisa Tertangkap tangan. titik Pak. Ini sebetulnya sudah terjawab yang Iya Pak, tadi mungkin pertanyaan tadi Mas Edo nggak mendengar barangkali Pak. Jadi kalau dia tertangkap tangan, ya kita melihat tadi kembali kasusnya. Kalau yang bersangkutan memang sebagai katakanlah kurir, pengedar, apalagi bandar, ya itu kita pasti proses pidana penegakan hukum. Tapi kalau yang ditangkap itu ternyata hasil pemeriksaan dia memang korban katakanlah atau penyalahguna, nah itu yang akan kita arahkan ke rehabilitasi melalui tahapan asesmen terpadu, tim asesmen terpadu. Iya. Lain tertangkap tangan sebagai pengedar Bu ya, bukan, ya. Kalau kurir ada nggak rehabilitasinya Pak? Ada di lapas Gedung Putih. Iya, rekan-rekan, kita masih ada kesempatan nih bagi Anda yang bergabung di 0815012304 ya. Dalam setahun ini atau selama ini Pak, ada beberapa kasus mungkin yang sudah mohon maaf kita telepon aja ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana nih? Evan di Panjipatan. Evan Panjipatan. Oke, silakan. Apa yang ditanyakan Evan? Mau nanya nih, kalau misalkan kita ketemu sama orang nih, kita tahu nih dia pakai narkoba gitu. Itu lebih baik melapornya ke polisi atau ke BNN ya? Iya. Atau ke kepala desa ya? Iya. Gitu aja Pak Evan? Iya, nanya itu aja. Iya, betul. Oke, terima kasih ya kan Evan ya. Iya. Mungkin kita jawab dari masyarakat dulu nih ya. Evan di Panjipatan, silakan siapa yang Terima kasih untuk saudara Evan dari Panjipatan. Jadi kalau misalnya kita mengetahui ada yang pengguna ya atau telah terjadi penyalahgunaan narkoba, melapornya kemana? Ke polisi atau ke BNN? Ya, dua-duanya bisa. Ya silahkan, nggak apa-apa. Dua-duanya bisa. Gitu. Kalau misalnya memang dia pengedar, ya kan? BNN kita punya seksi pemberantasan. Ya, kemudian polisian juga punya sat narkoba. Tapi kalau dia terkait untuk rehabilitasi, itu diarahkan ke BNN karena kami ada bagiannya, ada seksinya rehabilitasi. Dan pelapor dijamin kerahasiaannya Pak. Oh, kita jamin identitas pelapor ya. Iya, kita jamin kerahasiaan. Jadi bisa lewat BNN ya Pak ya. Jadi mungkin alurnya nanti bisa bekerja sama dengan kepolisian ya. 1 minggu saya bertugas di sini kebetulan kami satu tim dari BNN. Kami pun melakukan penangkapan. Melakukan penangkapan dan kami melakukan penyidikannya dan saat ini berkas perkaranya sudah tahap 1. Sudah tahap 1. Sudah kami serahkan ke kejaksaan berkas tahap 1. Nanti kejaksaan akan memeriksa berkas perkara dari penyidik kami. Itu TKP-nya yang di Kintab Bang. Bukan, ada di Sekret. ada di satu tempat ya. Iya. Dan peredaran narkoba ini kan melalui jalur darat, udara, laut. Dan untuk di Tanah Laut sendiri kan kita kan banyak pantai ini Pak, laut. Jadi apakah dalam pencegahan P4GN ya Bu Rinda ya? Ini apakah ikut patroli atau gimana dan jalur arus sungai? Kita kan banyak sekali nih Pak daerah pesisir nih Pak. Dan jalan-jalan tikus gitu Pak. Ya, jalan tikus. Ya, ini luar biasa ini pertanyaannya ini. Maaf ya. Jadi saat ini ya memang kalau untuk patroli sampai seperti patroli laut gitu ya kami belum ke arah sana karena fasilitas kami pun sangat terbatas. Sangat terbatas. Memang tanah laut itu jalur tikusnya katakanlah seperti tadi Bapak katakan banyak. Potensi-potensi masuk ke kita banyak ya. Jalur darat, kemudian pintu-pintu gerbang, perbatasan daerah itu
banyak sekali. Jadi tadi seperti apa disampaikan sama Bu Rina, sebetulnya program-program yang dilaksanakan itu kita tidak mungkin membangun perbatasan kita seperti tembok Cina, benteng nggak bisa. Tapi kita bisa membangun benteng hidup, Pak. Benteng hidup itu yang harus kita bangun dengan perpanjangan tangan tadi, Pak ya. Perpanjangan tangan itu dan di desa-desa. Mindset kita yang perlu di pola pikir mereka. Iya, Pak. Iya, dan memang sih ya kalau Tanah Laut ini luar biasa banyak jalurnya, Pak ya. Dan menurut mereka pengedar, penyalon sebagai itu, Tanah Laut termasuk daerah yang seksi, Pak ya, kabupaten yang seksi, Pak ya, di Kalimantan Selatan, Pak ya. Iya. Karena banyak potensi tadi itu. Iya. Kemarin ada informasi dari Bu Rina nih ya, bahwa informasi ada film pendek nih ya. Kita berlebar sedikit nih ya. Film pendek tentang narkoba yang secara nasional itu ya, nasional ya. Iya, betul. Dan apakah Tanah Laut ada mengirim, Bu? Tanah Laut ada mengirim untuk Tanah Laut, dan apa mungkin dengan adanya penyelenggaraan film nasional tersebut, apakah apa harapannya dari BNN sendiri, Pak? Terima kasih untuk festival film nasional yang diadakan oleh BNN RI. Kita ikut, kebetulan kita ikut, dan kita membuat 2 buah film. 2 buah ya. 2 buah film yang bertemakan Desa Bersinar, dan yang kedua bertemakan anak-anak yang ngelem. Oh iya, yang ngelem. Iya. Jadi isi dari film tersebut adalah mempunyai sebuah pesan yang akan kita sampaikan, baik itu kepada masyarakat untuk Desa Bersinar dan untuk masyarakat pelajar umumnya yang menggunakan narkoba di level mereka gitu. Apa dampaknya, efek sampingnya, kemudian kemana mereka harus direhabilitasi, itu lengkap kita kemas dalam bentuk opera narkoba yang di dalamnya ada humor, mengandung humor. Dengan bahasa mereka mudah-mudahan kita bisa memberikan penyuluhan melewat film pendek tersebut, dan alhamdulillahnya film pendek kita masuk dalam 100 besar se-Indonesia gitu kan. Padahal kita bukan artis ya, Pak Budi. Kenapa gak ngikut saya, Bu? Kedepannya nanti mungkin kita bisa bekerja sama dengan Diskominfo ya, kita mengadakan film pendek lagi. Mudah-mudahan film pendek nanti ke depannya kita juga punya episode-episode lain yang bisa menyampaikan pesan moral kepada masyarakat, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, juga rehabilitasi ada di dalamnya. Kami kemas secara komprehensif gitu di dalamnya. Mudah-mudahan ke depannya nanti kalaupun ada festival film lagi, kita didukung oleh dinas-dinas yang lain supaya kita bisa bekerja sama, supaya apa kekurangan kita kan bisa dijadikan satu gitu untuk. Dan memang yang bikin dari BNN atau dari kalau milenial sekarang, Bu, di kebetulan dari BNN semua, baik artisnya, ada punya artis BNN Tanah Laut luar biasa. karena kita tidak punya dana ya. Lagi-lagi dana ya, baik ya. Tapi tidak mematikan langkah kami untuk hal-hal tersebut, karena kita mengedarkan ke masyarakat tentang informasi itu tidak hanya melalui tatap muka yang harus dengan duit dan sebagainya, tidak. Mungkin melalui semua media yang ada di masyarakat kita akan termasuk film tersebut. Tadi Bu Rina mengatakan anak-anak ngelem. Apa sekarang ngelem itu termasuk kategori apa ya tuh? Termasuk sudah terdaftar atau sebagai narkoba itu, Bu? Zat adiktif ya. Oh, zat adiktif masuk di situ ya, Pak ya. Iya. Zat adiktif. Jadi sebenarnya itu harus diberikan peringatan kepada pedagang-pedagang toko bangunan lem-lem itu, Pak. Kalau kebetulan yang beli ini anak-anak, tolong jangan dan tapi yang gilanya gini, Pak ya. Lem ini ada yang dikemas dengan kecil-kecil itu yang dijual kepada anak-anak paket hemat. Dengan pahe itu, Pak. Satu kerja 2 gawe ya, pabriknya. Itu kemarin pernah ketemu di Desa Atu-Atu ya, barangkali di SD Atu-Atu pernah itu. Jadi dan adanya sekarang ini juga katanya ada di gulaan kan bahasa kita kan. Permen itu katanya juga banyak ya, yang anak-anak senang ternyata setelah diamati itu mengandung narkoba juga. Mungkin saya tambahkan sedikit, itulah makanya untuk penyuluhan narkoba kita memberikan penyuluhan secara komprehensif. Makanan apa yang bisa dimakan, dengan logo apa, obat-obatan dengan logo-logo apa yang bisa digunakan, kemudian jamuan-jamuan apa yang bisa digunakan, sehingga masyarakat mempunyai ilmu pengetahuan untuk menghindari itu. Tapi itu tadi yang sulit saya itu sentuh dengan permen tadi itu, Bu, yang barangkali belum terdeteksi kita bahwa permen itu mengandung zat aditif gitu, Bu ya. Jadi sampai anak-anak di SD itu. Betul, mungkin kita jelaskan kepada mereka bahwa
Untuk makanan dan minuman ada itu namanya kemasan yang tulisannya BPOM. Oh, ya gitu. Ada itu kemasan yang Badan POM. Kemudian Depkes RI nomor register. Kalau yang di luar negeri ada yang namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Sehingga kita akan terhindar dari hal-hal tersebut. Jadi harus diperhatikan itu Bu ya. Harus jeli lihat itu dulu Ibu ya. Iya. Dan tentunya rekan-rekan di pagi hari ini juga yang menanyakan mungkin ya, ada yang mewakili dari WhatsApp juga nih tadi. Untuk Tanah Laut katanya mendominasi apaan sih Bu barang haram ini? Oh, yang mendominasi sekarang mungkin penangkapan ataupun di Tanah Laut sendiri. Yang paling oke apa yang sih? paling mendominasi apa sih? Ya memang kalau kita bicara di Indonesia dulu ya, di Indonesia itu ada 5 yang paling banyak digunakan, ya, di sabu, ekstasi, ganja, kemudian karnopen, dan juga zenit gitu ya. Zenit. Karnopen, zenit, apa namanya, dextro ya. Iya. Nah kalau untuk di Tanah Laut kita berbicara dari data, yang ada. Dari klien rehabilitasi rawat jalan yang kami lakukan konseling di tempat kami, itu paling banyak mereka konsumsi itu sabu. Sabu Pak ya. Ya, sabu. Yang paling banyak dikonsumsi mereka. Kemudian selain sabu ada juga ekstasi dan karnopen atau zenit itu. Itu untuk di wilayah kita Tanah Laut. Juga yang dilakukan penangkapan, barang buktinya yang banyak itu adalah sabu, kemudian ekstasi, terus ada juga obat daftar G. Tahun 2021 demikian juga, sabu, ekstasi dan juga obat daftar G. Demikian. Tapi yang kasihannya ini celakanya Pak ya, kebetulan yang ketangkap nih orangnya orang yang di bawah garis ya Pak ya. Yang orang tuanya tidak mampu, lebih baik. Kenapa sih mereka sampai coba-coba seperti itu Pak? Apakah ada semacam proses Pak? Mereka ini kan tidak mampu Pak, ya kan? Tapi kok kenapa jadi pecandu? Di mana barangkali ada kelemahannya tuh Pak? Sampai mereka itu berani coba-coba Pak. Iya, itu kalau kita bicara tadi ya, kenapa kok sampai mereka pecandu padahal mohon maaf mungkin ekonominya mereka ke bawah. Demikian. Karena memang itu tadi iming-imingi dari keuntungan lah. Keuntungannya. Keuntungan dari mungkin dari kurir. Kurir itu kan dibayar. Betul. Jadi seperti itu, mungkin dia pikir dengan cara seperti itu dia cukup cepat mencari mencari uang lah ya, atau mendapatkan penghasilan. Demikian. Tapi kalau mereka yang kalangan menengah ke bawah kemudian menjadi pemakai, itu pergaulan Pak. Pergaulan Pak ya, pergaulan lingkungan, orang awasan lingkungan ya. Makanya anak remaja, anak kita perlu kita proteksi betul-betul. Iya. Mungkin proteksinya kita tambahi proteksinya dengan adanya pengetahuan tadi. Iya betul. Yang saya jelaskan. Edukasi. Misalnya para pekerja dengan bahwa bekerja tidak menggunakan ekstasi pun kita sebenarnya mampu untuk bekerja sehat. Dengan istirahat, sholat, makan kan istilahnya akan kembali pulih kembali. Kemudian anak-anak yang pelajar apabila terpapar narkoba kecerdasannya akan menurun, dan dengan pengetahuan itulah sehingga masyarakat bisa terhindar dari penyalahgunaan. Karena ada aja alasannya Bu ya, untuk menambah percaya diri katanya. Percaya diri nggak bikin malu sebenarnya Pak ya. Berani di depan umum ngomong ya kan, macam-macam. Mungkin terakhir dari Ulun Pak ya. Tadi Bapak yang menyebutkan karnopen, itu kan kandungan obat di zenit itu ya. Jadi bagaimana di pasaran sendiri Pak, di toko-toko obat, apakah dijual bebas sekarang atau sudah dipotok nggak boleh lagi gitu Pak? Ya sebenarnya obat-obatan itu masuk daftar G Pak ya? Iya, masuk daftar G, artinya penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Kalau digunakan secara seenaknya, secara bebas, dengan itu yang disebut dengan penyalahgunaan. Iya. Itu nanti kena dua-duanya Pak ya, barangkali bisa Pak ya. Yang beli ini kan ketangkap, di mana kamu beli di toko ini, makanya tokonya juga bisa kena Pak ya. Iya. Kalau untuk karnopen, mohon maaf Pak, saya tambahkan, kalau untuk karnopen itu tahun 2018 dia sudah digolongkan dalam narkotika. Jadi bukan lagi obat-obatan, bukan obat psikotropika, tapi dalam narkotika, sehingga bila terjerat
karnopen atau jenit, dia akan sama hukumannya dengan ekstasi. Yang mengedarkan sama dengan pengedar ekstasi atau sabu. Yang menggunakan sama dengan menggunakan ekstasi atau sabu. Karena sudah digolongkan ke dalam narkotika, sehingga perusahaannya pun tidak boleh memproduksi, dan obat yang sudah beredar di pasaran itu semua ditarik oleh BPOM dan Dinas Kesehatan. Jadi oknum-oknum aja lagi Bu ya yang warning bagi toko-toko obat nih. Produk rumahan juga barangkali yang membatasi kita. Iya, sepertinya pengen lama-lama sih ya, tapi Bapak, untuk pamungkas closing statement kita hari ini, Pak. Silakan, Pak. Iya, tentunya saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut sangat mengharapkan kerjasama semua pihak, kemudian juga dengan seluruh masyarakat bahwa narkoba adalah ancaman yang sangat serius, yang bisa menyerang siapa saja tanpa melihat latar belakangnya apa ya dan di mana saja. Jadi hendaknya kita berpikir bahwa ancaman serius sehingga setiap kita wajib memproteksi diri, membentengi diri kita pribadi, keluarga, dan secara masif sampai kepada lingkungan. Demikian. Mungkin Bu Rina ada yang tambahkan? Ada tambahan Bu Budi juga. Baik, mungkin untuk yang pertama adalah yang ingin mencoba, jangan pernah mencoba narkoba. Jangan pernah mencoba. Betul, yang sudah mencoba berhenti mulai sekarang. Yang sudah kecanduan silahkan berobat ke BNN Kabupaten Tanah Laut karena kita ada klinik rehabilitasi. Welcome. Karena war on drug, karena hanya ada 3 tempat bagi penyalahguna narkoba. Pertama di penjara, kedua rumah sakit jiwa, yang ketiga di kuburan. Bukan. Silakan Bu Budi. Baik, terima kasih. Saya hanya berpesan bagi masyarakat Tanah Laut, apabila ada keluarga atau famili ataupun masyarakat di sekitar yang penyalahguna, silakan diajak atau didorong ke kita untuk sama-sama kita pulihkan, sehingga nanti ke depan dia tidak akan bertambah parah ya. Jadi jangan takut, jangan malu. Justru malu itu membuat dia akan makin parah. Seperti itu. Jadi kami ada layanan rehabilitasi salah jalan di klinik pertama BNK Tanah Laut. Kami selalu siap untuk membantu. Kalau malu-malu telepon saja. Telepon saja. Dikunjungi. Siap. Pak Budi yang datang. Iya, baik rekan Ketemu FM. Sampailah kita di penghujung acara Tanah Laut Menyapa hari ini. Terima kasih buat Bapak Kepala BNN Tanah Laut yang sudah berhadir di sini, Bapak. Iya, dan juga Ibu Rina, Pak Budi. Terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan lain kita bisa berkunjung lagi ke sini ya. Iya, dan mudah-mudahan tentunya di Tanah Laut akan bersinar. Desa bersinar, kecamatan bersinar, Tanah Laut bersinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.